di pulau yang sama, di tanah yang sama, hanya berjarak ratusan kilometer dari Borobudur dan Prambanan. Ada negeri yang sunyi, tak menyisakan satupun candi yang megah. Tanah Sunda, tanah yang menolak batu, menolak monumentalisme. Tapi, apakah benar mereka tak membangun? Atau sesuatu pernah berdiri di sini, lalu dihapus dari ingatan? Ketika kerajaan-kerajaan di timur menulis sejarah mereka di batu, Sunda menulisnya di angin, di air, di akar pohon. Sejarawan modern menyebut Sunda tidak punya warisan arsitektur besar. Tapi mungkin justru itu warisannya. Memilih untuk tidak meninggalkan batu, karena di tanah yang abadi bukanlah bangunan, melainkan keseimbangan. Tanah Sunda yang tidak stabil, gunungnya muda, tanahnya lembut. Hujan datang setiap hari, seperti doa yang tak berhenti. Membangun candi di sini seperti menulis di air. Batu runtuh, tanah menelan, waktu menghapus. Tapi mungkin itu bukan kelemahan. Itu cara alam menjaga rahasianya. Pada masa Borobudur dibangun, Jawa Barat diperintah oleh Tarumanagara, lalu Sunda dan Galuh. Mereka kuat, tapi berbeda. Tak ada raja yang ingin menyaingi gunung. Tak ada dewa yang perlu dipenjara di batu. Candi adalah simbol kekuasaan. Dan di tanah ini, kekuasaan tidak boleh menentang alam, karena alam adalah raja yang sesungguhnya. Bagi orang Sunda kuno, gunung bukan tempat membangun, tapi tempat untuk mendengar. Hutan bukan ladang, tapi ruang sakral. Mereka tak memanggil dewa dari India, tapi berbicara pada Karuhun, roh leluhur yang diam di batu, di mata air, di udara. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa tak ada candi, karena seluruh tanah ini sudah suci sejak awal. Mungkin candi-candi Sunda bukan runtuh, tapi memang tak pernah diizinkan berdiri. Karena mereka tahu, saat manusia membangun terlalu tinggi, ia mulai lupa cara menunduk pada bumi. Dan di tanah yang selalu basah oleh hujan, kesombongan seperti itu akan cepat tenggelam. Jadi mungkin tanah Sunda bukan tanah tapat candi, tapi tanah yang menolak batu, karena ia sudah jadi kuil sejak awal. Tapi jika benar tak ada candi, lalu apa yang disembunyikan di bawah hutan, di antara batu tua, di dasar sungai yang sunyi? Kita akan mencarinya di episode berikutnya.